Hai 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 Animania, balik lagi di Hybrid Anime. Dan kali ini kita bakalan bahas chapter terbaru dari manga One Piece yang menceritakan masa lalu dari Kuma. Setelah sekian halaman dan sekian chapter, akhirnya flashback dari Kuma udah mencapai titik akhir nih. Dan di sana juga diceritain gimana sih masa lalu dari Kuma dan semua perjuangan dan pengorbanan yang udah dilakukan Kuma untuk kru topi jerami. Dan emang ini benar-benar salah satu chapter yang menarik dan menyedihkan banget loh. Tapi sebelum masuk ke pembahasan chapter, tekan dulu nih tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat semua informasi terupdate tentang anime tentunya di channel Hybrid Anime. Pada hari terakhir kehidupannya, Kuma dan Vegapunk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Bahkan, Vegapunk juga memprogram Kuma untuk melawan bajak laut Shirohige dalam perang Marineford. Tapi Kuma juga meminta Vegapunk memprogramnya untuk dapat melindungi Thousand Sunny. Bahkan, Kuma ingin sekali melihat pertumbuhan dari kru topi jerami. Namun, karena ia tidak bisa melakukannya, ia sangat ingin melindungi rumah dari kru topi jerami. Bahkan Vegapunk pun heran, "Kuma, kenapa kau begitu percaya pada Luffy?" Bahkan Kuma pun menjawab, "Aku tahu nikah hanya sebuah legenda, tapi aku berjanji pada Bonnie bahwa suatu hari akan ada seorang pejuang pembebasan yang akan datang untuk membebaskannya. Dan tindakan Luffy membuatku tersentuh. Menurutku, dia adalah pria yang mungkin akan mengubah lautan suatu hari nanti." Kuma memberikan ingatannya kepada Vegapunk sesuai janjinya. Ingatan Kuma pun sama seperti salinan aslinya. Dan ini membuat Kuma tidak melupakan apapun dengan mengeluarkan dan menggunakan kekuatannya. Bahkan, ini juga membuat ingatannya akan hilang ketika seseorang menyentuhnya. Jadi, Vegapunk mengembangkan sebuah sistem untuk mengamati dan juga mempelajari tanpa menyentuh lingkup ingatan dari Kuma itu sendiri. Bahkan saat Kuma mengeluarkan ingatannya, sebuah gambar terlihat di mana Kuma terlintas di hadapannya dengan semua wajah-wajah orang yang ia cintai, mulai dari ayahnya, ibunya, Ivankov, Genie, bahkan sampai Bonnie. Kemudian Vegapunk menarik tuas mesin sambil menangis. Mesin ini mulai menghapus kesadaran Kuma. Ada sinar cahaya yang menyinari pulau Egghead seperti di gereja Kuma saat ia menerima luka dari semua orang. Semua ilmuwan dan Shintomaru berdoa serta memberi rasa hormat. Nah, di akhir chapter, flashback dari Kuma berakhir dan beralih ke ruang Nikyu di pulau Egghead. Bola dengan ingatan Kuma hilang dan bahkan Bonnie menangis. Dan hal yang paling menyedihkan di chapter ini adalah kata-kata terakhir dari Kuma yang mengatakan bahwa dia meminta Vegapunk untuk memberitahu Bonnie, di mana ia mengatakan kalau selamat ulang tahun yang ke-10, Bonnie. Dan itulah akhir dari sang raja tiran Kuma dengan semua pengorbanan dan juga usaha yang ia lakukan untuk melindungi Bonnie seorang. Dan ini juga dilakukan untuk melihat seperti apa perkembangan dari kru topi jerami. Dan ternyata ini masih berhubungan dari chapter sebelumnya dan arc sebelumnya, di mana semua kru topi jerami terlempar ke pulau di mana mereka berlatih selama 2 tahun. Nah, dengan berakhirnya chapter ini, ternyata sudah terkuak nih kenapa Kuma memilih untuk melindungi Sanigo dan juga membuat semua kru topi jerami terlempar ke pulau di mana mereka dapat berlatih 2 tahun. Demikian dulu nih ulasan chapter terbaru dari manga One Piece. Nah, seperti apa chapter terbarunya? Yuk tunggu aja, tentunya di Hybrid Anime nih. Dan sampai jumpa Nimenia.